pagi. How are you today? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Sehat selalu dan semangat mengikuti pembelajaran bersama dengan Miss Widya di pagi hari ini. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak ya, hari ini kita akan belajar apa? Betul, hari ini kita akan belajar tematik. Nah di pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar di PB1 di subtema 2 tentunya. Oh, hari ini kita akan belajar 2 PB loh teman-teman. Pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2. Jadi teman-teman dimohon untuk menyiapkan buku tematik 1E-nya. Teman-teman sudah dalam keadaan siap dan teman-teman sudah dalam keadaan sehat, segar, dan semangat mengikuti pembelajaran bersama dengan Miss Widya di pagi hari ini. Nah teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Masih ingat kan doanya? Baik, kita akan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik teman-teman, yuk kita langsung saja ke video pembelajaran tematik 1E di subtema 2 di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ini dia. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 1. Kembali lagi bersama dengan Miss Widya. Kita akan belajar tematik tentunya di subtema 2 yang bersubtema pengalaman bersama teman. Nah, bila sebelumnya di subtema 1 kita menceritakan tentang pengalaman pada masa kecil, sekarang kita akan belajar dan bersama-sama bercerita tentang pengalaman bersama teman. Nah, apakah teman-teman mempunyai pengalaman yang berkesan dengan teman? Nah, bagi yang memiliki pengalaman yang berkesan dengan teman, coba ceritakan bersama dengan ayah atau bersama dengan bunda. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar di pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini, teman-teman, mari kita membaca aturan yang harus dipatuhi ketika bermain pada buku tematik teman-teman di PB1-nya. Nah, Miss Widya ingin tanya, apakah ada aturan bermain di rumahmu? Nah, teman-teman, bila sedang bermain dengan teman-teman di rumah, pasti teman-teman harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Misalnya, merapihkan kembali mainan yang sudah dimainkan atau mainnya tidak berisik. Nah, itu adalah salah satu aturan yang ada di rumah ketika bermain bersama teman. Nah, teman-teman, ikuti aturan tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan bersama-sama melihat contoh gerakan yang dilakukan oleh Nina berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan di slide atau yang ada di bukunya teman-teman. Wah, lucu sekali ya kostum yang dipakai oleh Nina. Nina menyerupai seperti bunga matahari. Bunga matahari berwarna kuning atau oranye. Nah, di sana kita bisa melihat Nina sedang memperagakan gerakan tarian bunga matahari ya. Nah, teman-teman bisa dipraktikkan di rumah bagaimana cara menggerakkan atau membuat sebuah gerakan tarian seperti Nina. Pertama, teman-teman boleh melakukan gerakan seperti ini. Lipatlah kaki, kemudian kedua tangan dikatup ke atas kepala, kemudian dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan yang kedua masih seperti awal, posisi kakinya, namun tangannya terbuka. Lalu digerakkan bersama dengan badan ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, teman-teman berdiri dengan posisi tangan yang sama, namun bedanya teman-teman berdiri. Lalu bergoyang ke arah kiri dan ke arah kanan. Dan untuk gambar gerakan berikutnya, teman-teman bisa diperhatikan di rumah dan bisa dipraktikkan bersama teman atau bersama adik atau juga bersama dengan ayah dan bunda. Nah, sekarang yuk kita bersama-sama membaca percakapan di bawah. Di sana ada Tony dan ibunya. Sepertinya Tony sedang sedih dan sepertinya Tony sedang membuat kesalahan.
Tapi apa ya? Yuk kita bersama-sama membaca teksnya. Ibu, mengapa kamu pulang terlambat, Nak? Tony jawab, Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu. Ibu, baiklah, Nak. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Tony, iya, Bu. Tony janji. Ibu pun berkata, sekarang pergilah mandi, kemudian makan. Tony menjawab, baik, Bu. Nah, dari percakapan di bawah, kita bisa mengamati bersama-sama. Ketika Tony membuat sebuah kesalahan, yaitu bermain bola hingga lupa waktu, maka Tony sudah melanggar aturan yang ada di rumahnya, yakni tidak boleh main sampai larut. Sehingga ibunya marah. Kemudian Tony pun meminta maaf dengan tulus kepada bundanya agar tidak diulangi kembali, dan Tony pun berjanji. Nah, teman-teman, pernahkah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Tony? Nah, ini dia alasannya. Kenapa Tony meminta maaf kepada ibu? Nah, kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan ya. Permintaan maaf haruslah diucapkan dengan tulus. Jadi, jika teman-teman melakukan sebuah kesalahan, baik kepada bunda, atau kepada ayah, atau kepada teman, mintalah maaf dan ucapkan dengan tulus. Apakah teman-teman pernah meminta maaf? Lalu apakah teman-teman meminta maaf? Kenapa alasannya? Apakah teman-teman sudah berbuat salah? Dan bagaimana caranya teman-teman meminta maaf? Nanti bisa dicontohkan ya, atau bisa diperagakan bersama dengan teman di rumah atau dengan ayah dan bunda. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan ayo berlatihnya. Nah, di ayo berlatih ini untuk nomor 1, teman-teman berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai aturan bermain di rumah. Nah, di sana ada 3 gambar ya teman-teman. Bisa diperhatikan manakah sikap yang sesuai dengan aturan bermain di rumah. Nah, bagi yang sudah tahu jawabannya, boleh tambahkan tanda checklist pada kotak yang tersedia. Untuk nomor 2, teman-teman berilah tanda checklist kembali pada pengalaman yang menyenangkan bersama dengan teman. Nah, di sana ada 3 pengalaman yang menarik dan menyenangkan ya bersama teman. Boleh di checklist yang mana ya pengalaman yang sangat menyenangkan bersama teman. Bila tahu jawabannya, bisa di checklist di kolom yang sudah disediakan. Untuk nomor 3, teman-teman melengkapi percakapan berikut. Ibu, Adi, kamarmu berantakan sekali. Lalu Adi menjawab, titik. Ayo, kira-kira Adi menjawab apa ya ketika kamarnya berantakan? Kata bundanya. Lalu Adi pun menjawab, Adi lupa merapikan kamar setelah bermain. Nah, sekarang bundanya menjawab, baiklah Adi, sekarang ayo titik mainanmu. Ibu bantu merapikan tempat tidurmu. Apa ya yang harus dilengkapi untuk kalimat ibu ini? Kemudian Adi pun menjawab, titik. Apa yang harus Adi jawab jika sudah dibantu oleh bundanya? Nah, bagi yang sudah tahu jawabannya, boleh diisi di tempat yang kosong yang ada di soal tersebut. Dari pembelajaran 1 hari ini, apakah teman-teman bisa menyebutkan aturan bermain di rumah? Kemudian, apakah teman-teman bisa menari, menirukan gerak tumbuhan? Lalu, apakah teman-teman bisa mengucapkan permintaan maaf secara lisan? Boleh diisi ya, sebagai bentuk pemahaman teman-teman terhadap pembelajaran 1 hari ini. Nah, di pembelajaran 2, teman-teman kita bersama-sama mengamati di sana di taman. Nina sedang bermain dengan teman-temannya ya. Wah, banyak sekali permainannya di sana. Tapi perhatikan,
Nina sedang bermain lompat balok di taman. Apakah teman-teman bisa melakukan permainan lompat balok seperti yang dilakukan Nina? Pernahkah teman-teman bermain permainan lompat balok di taman? Nah, cara yang dilakukan oleh Nina seperti ini. Teman-teman bisa melatih ketangkasan kaki dengan cara bermain lompat balok. Lompat balok ini bertujuan untuk dapat melatih ketangkasan kita, terutama pada kaki. Nah, caranya adalah pertama, teman-teman melompat dapat melatih ketangkasan dan berlarilah perlahan menuju balok. Nah, kita bisa melihat di sana Made sedang berlatih untuk bermain lompat balok. Caranya berlari perlahan menuju balok. Jika sudah dekat dengan balok, maka segeralah letakkan tanganmu di atas balok. Nah, seperti ini. Setelah itu, melompatlah ke atas balok. Ketika sudah melompat, lompatlah dari atas balok ke matras yang sudah disediakan oleh Pak Guru. Lalu, lompatlah sejauh mungkin dan tekukan kakimu ketika mendarat, seperti yang dilakukan oleh Mades ini. Nah, teman-teman, bisakah teman-teman memperagakan gerakan melompat balok seperti yang dilakukan Made? Teman-teman boleh dicoba bersama ayah atau bersama bunda ya. Ingat, harus ada yang membimbing. Pelajaran ini akan lebih lengkapnya bila disampaikan oleh Mr. Ilham selaku guru Penjaskes. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini ada percakapan. Nah, kita akan bersama-sama bermain peran. Seperti kemarin pada saat minggu lalu, ada pembelajaran yang dimana ada kegiatan permainan bermain peran. Nah, di sini kita bisa melihat Nina sedang bermain bersama dengan Lani. Kemudian Lani pun mengajak Nina untuk bermain bersama. Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku. Kemudian Nina menjawab, maaf Lani, hari sudah sore. Aku harus pulang sekarang. Nah, ternyata Nina menolak ajakan Lani untuk bermain bersama di rumahnya. Kemudian Lani pun menjawab, tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Kemudian Nina pun menjawab, baiklah, sampai bertemu lagi Lani. Nah, dari percakapan berikut kita bisa melihat di sana Nina menolak ajakan teman. Pernahkah teman-teman menolak ajakan temanmu? Apakah teman-teman pada saat menolak ajakan meminta maaf terlebih dahulu? Dan bagaimana caranya teman-teman meminta maaf? Apakah teman-teman bisa melakukan seperti Nina? Bisa dicoba ya ketika bermain bersama teman. Nah, kita sudah belajar di pembelajaran 2 hari ini. Yuk kita bersama-sama kerjakan, ayo berlatihnya. Untuk nomor 1, teman-teman berilah tanda checklist pada gambar gerak yang dimana dapat melatih keseimbangan. Hayo, yang mana gambar yang dapat melatih keseimbangan? Diamati dulu gambarnya, kemudian bagi yang sudah tahu jawabannya, berilah tanda checklist pada kolom atau kotak yang tersedia. Nomor 2, lengkapilah percakapan berikut. Kemudian pilihlah kata-kata pada kotak yang di bawahnya. Nah, di sana sudah ada kata-kata yang tersedia. Teman-teman hanya perlu melengkapi percakapan dan menyesuaikan atau mencocokkan dengan kata-kata yang ada di kotak tersebut. Contoh, ibu, adi, titik merupakan tanda tanya. Nah, yang mana ya kalimat atau kata-kata yang terdapat tanda tanya di dalam kotak itu? Betul, yang ini. Mengapa bajumu kotor? Nah, berarti teman-teman lengkapi di sini untuk melengkapi percakapan ibu dengan kata mengapa bajumu kotor. Disalin di buku tematik dengan rapi ya.
Begitupun untuk percakapan selanjutnya. Teman-teman harus melengkapi sesuai kata-kata yang ada di kotak. Dari pembelajaran 2 hari ini, apakah teman-teman bisa melakukan lompat balok? Apakah teman-teman bisa menunjukkan dan mengungkapkan permintaan maaf secara lisan atau tulisan dengan tepat? Ingat, ini ditulis sebagai bentuk pemahaman teman-teman terhadap materi di pembelajaran 2 hari ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama-sama menyimak video pembelajaran di tematik PP 1 dan 2 hari ini. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menyerap ilmu yang sudah Miss Widya bagikan bersama-sama. Ingat, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan setiap pengerjaan di Ayo Berlatihnya sebagai bentuk teman-teman sudah memahami dan agar semakin lebih paham lagi dalam materi pembelajaran yang sudah Miss Widya sampaikan di video pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita menutup video pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ingat tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran online-nya bersama dengan Miss Widya di pembelajaran tematiknya. Sekian dari Miss Widya, sampai bertemu di video pembelajaran